Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Amal Ikomatudin ingin mempresentasikan terkait dengan materi ujian akhir semester digital marketing. Yang akan saya bahas di sini adalah terkait dengan UMKM. Sektor bisnis UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah adalah tulang punggung perekonomian di Indonesia. Berdasarkan data terbaru tahun 2024 sampai dengan 2025, sektor ini menyumbang sekitar 61% terhadap PDB nasional dan menyerap hampir 97% tenaga kerja. UMKM sendiri dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama adalah usaha mikro dengan modal sampai dengan 1 miliar dan omset sampai dengan 2 miliar. Kemudian usaha kecil yaitu modal 1 sampai 5 miliar, omsetnya 2 sampai 15 miliar. Yang ketiga adalah usaha menengah, yakni modal 5 sampai 10 miliar dengan omset 15 sampai 50 miliar. Kemudian sektor dominan UMKM, yang pertama itu ada kuliner atau F&B, sektor paling populer karena kebutuhan harian masyarakat. Kemudian yang kedua adalah fashion dan gaya hidup, meliputi konveksi rumahan, batik, hingga brand lokal yang kini bersaing di marketplace. Yang ketiga ada pertanian dan agribisnis, pemanfaatan lahan terbatas untuk budidaya hidroponik, bibit tanaman atau peternakan skala kecil. Yang keempat ada jasa dan kreatif, ini jasa desain grafis, bengkel, laundry, hingga jasa kecantikan yaitu salon atau mua. Kemudian yang kelima itu ada industri pengolahan, kerajinan tangan, furnitur, dan pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi. Kemudian contoh UMKM itu sendiri yang saya ambil dari CNN News Indonesia, yakni ada Rolly Bakery and Cookies. Nah, ini adalah salah satu contoh sukses UMKM yang sering dijadikan inspirasi dalam program UMKM naik kelas di Indonesia. Usaha ini berbasis di Bogor, Jawa Barat, dan dikenal karena transformasinya dari usaha rumahan kecil hingga berhasil menembus pasar internasional. Nah, produk dari Rolly Bakery and Cookies ini ada kue kering dan roti, kemudian ada inovasi lokal, dan salah satu produk ikoniknya adalah cookies keren, hasil kolaborasi dengan petani gula aren di Sukabumi. Produk ini menggabungkan keju dan gula aren memberikan nilai tambah bagi bahan baku lokal. Nah, Rolly Bakery ini merupakan salah satu UMKM binaan BRI yang aktif. Melalui pendampingan ini mereka mendapatkan pelatihan manajemen, peningkatan kualitas kemasan, dan akses ke pameran besar. Kemudian setelah melakukan perbaikan kemasan dan masuk ke platform digital e-commerce, penjualannya melonjak dari 1.000 kemasan menjadi 3.000 kemasan per bulan. Nah, peran media sosial dalam hal ini dikaitkan dengan UMKM Rolly Bakery and Cookies, yakni berhasilannya menembus pasar internasional dan retail modern tidak terlepas dari pemanfaatan media sosial. Bagi UMKM seperti mereka, media sosial bukan sekadar tempat untuk mengunggah foto, melainkan instrumen strategis untuk membangun kepercayaan dan jangkauan. Ini ada peran-peranannya ini. Pertama itu membangun storytelling dan personal branding, kemudian katalog visual interaktif seperti di Instagram dan TikTok, kemudian validasi sosial dan testimoni pelanggan. Yang keempat, pintu masuk ke pasar global atau business matching. Kemudian yang kelima adalah pengumpulan data dan feedback yang cepat. Nah, kesimpulannya adalah terkait dengan UMKM tadi, Rolly Bakery and Cookies ini bukan sekedar toko roti, melainkan simbol ketangguhan pelaku UMKM dalam beradaptasi dengan teknologi dan kolaborasi lokal untuk mencapai pasar global. Kemudian Rolly Bakery membuktikan bahwa media sosial mengubah UMKM dari toko roti lingkungan menjadi brand nasional dengan biaya pemasaran yang jauh lebih efisien dibandingkan iklan TV atau baliho. Jadi Rolly Bakery ini memanfaatkan media sosial serta sehingga dia bisa maju menjadi UMKM yang go internasional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.